Lemparan Pratama Arhan buat Emiliano Martinez kelimpungan. Timnas Argentina puas selama di Indonesia. Paul King siap mundur dari kursi pelatih Thailand. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menghadapi sang jawara Piala Dunia 2022 Argentina, Timnas Indonesia mampu tampil apik dengan hanya menelan kekalahan 2-0. Gol Argentina sendiri dicetak melalui tendangan jarak jauh Paredes dan skema sepak pojok yang berhasil ditanduk oleh sang kapten Pezzella. Kekalahan 2-0 membuat Timnas Indonesia menyamai Australia yang di laga sebelumnya juga menelan hasil serupa atas Argentina. Tentu hasil tersebut cukup apik bagi skuad asuhan Sintayong. Meskipun begitu, banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh skuad Garuda. Terutama untuk sektor lini serang, hal itu patut dilakukan guna bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia mendatang. Meski tampil kurang efektif lewat skema bola pendek, nyatanya lemparan ke dalam Pratama Arhan mampu menjadi senjata utama bagi skuad Garuda. Berulang kali skema lemparan ke dalam tersebut mampu membahayakan gawang timnas Argentina. Bahkan terlihat Emiliano Martinez kerap kali tampak panik dalam situasi tersebut. Sayangnya, satu peluang emas lemparan ke dalam yang mampu ditanduk Elkan Bagot masih mampu ditepis oleh penjaga gawang Aston Villa tersebut. Bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menyita perhatian usai tampil apik mengawal lini belakang skuad Garuda. Tampak beberapa kali ex-pemain PSM Makassar tersebut mampu menahan gempuran sayap Argentina, terutama Garnacho. Wonderkid Manchester United tersebut kedapatan beberapa kali kewalahan menghadapi Asnawi yang tampil tanpa kompromi. Selain Asnawi, sosok Elkan Bagot dan Hernando Ari juga tampil apik di lini belakang skuad Garuda. Bahkan Hernando mampu beberapa kali mementahkan peluang yang diciptakan oleh punggawa asuhan Lionel Scaloni. Di laga kontra Argentina, Sein Patinama menjadi sorotan lantaran tampak kurang bermain apik di sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Dalam skema pertahanan, pemain keturunan tersebut tampak masih beradaptasi dengan para punggawa Garuda lainnya. Sementara itu, sorotan tajam tertuju pada sosok veteran seperti Dendi Sulistiawan dan Witan Sulaiman. Keduanya lagi-lagi gagal menunjukkan performa apiknya sebagai pemain berpengalaman di skuad asuhan Sintayong. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut timnas Argentina sangat puas dengan pelayanan dan perlakuan selama di Indonesia. Selain ketatnya pengamanan, jawara Piala Dunia 2022 itu juga tidak memiliki cukup masalah ketika mengurus paspor. Berbeda dengan di Beijing saat mereka menghabiskan waktu 2-3 jam untuk proses imigrasi. Itu sebabnya timnas Argentina memuji pelayanan Indonesia terhadap tamu luar negeri. Zainuddin Amali pun memohon maaf pengawalan Argentina begitu ketat. Menurutnya, hal itu agar kejadian tidak diinginkan di Cina di mana skuad La Albiceleste diserbu fans tak terulang. PSSI memamerkan bus timnas Indonesia yang baru di FIFA Matchday bulan ini. Kendaraan tersebut merupakan hadiah dari salah satu sponsor federasi, yakni Bank BRI. Sontak bus tersebut mengundang perhatian masyarakat sejak diperkenalkan ke publik. Tulisan Indonesia berukuran besar terpampang di depan dan samping bus tersebut. Di bagian samping belakang terdapat seni lukisan burung Garuda berukuran besar, yang merupakan identitas negara dan timnas Indonesia. Meski dibuat dengan gaya kartun, bulu dan sayap Garuda pada bus tersebut dibuat dengan cukup detail. Pemberian bus anyar dari Bank BRI selaku sponsor cukup menarik, sebab sudah cukup lama timnas Indonesia menggunakan bus biasa untuk transportasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyindir Persija Jakarta yang sempat menahan pemainnya ke timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan bahwa sejatinya para pemain sudah harus berkumpul 2 atau 3 hari sebelum periode FIFA Matchday dimulai. Hal itu dinilai ideal karena level timnas Indonesia tidaklah seperti negara-negara lain yang ada di Eropa. Tak ingin ada kejadian seperti itu lagi, Erick Thohir menegaskan akan memperketat aturannya. Hal tersebut ditekankan agar skuad Garuda mampu meraih hasil yang terbaik di FIFA Matchday. Pemain keturunan Sein Patinama menyampaikan pesan menyentuh di laga debutnya bersama skuad Garuda kontra Argentina di FIFA Matchday. Melalui instastory pribadinya, pemain berusia 24 tahun tersebut membuat postingan penuh haru. Sein mengunggah potret masa kecilnya dengan sang ayah dengan ucapan selamat Hari Ayah. Diketahui ayah Sein Patinama sendiri adalah orang Indonesia yang lahir di Semarang.
Pemain Viking FK tersebut meyakini bahwa ayahnya akan bangga melihat dirinya berjuang demi tim merah putih. Nasib tragis harus dialami timnas Malaysia U17 di babak penyisihan grup Piala Asia U17 2023. Usai menelan kekalahan 4-0 atas Yaman di laga perdana, skuad Harimau Malaya Muda harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 3-0 di laga kedua. Akibat kalah di dua laga awal, Malaysia dipastikan tersingkir di fase grup dan otomatis gagal ambil bagian pada Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin melihat timnas Malaysia U17 berpeluang lolos ke Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil impresif selama menjalani pemusatan latihan di Qatar, di mana timnas Malaysia U17 menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan. Pelatih timnas Thailand Alexandre Polking mengaku siap mundur jika gagal tampil bagus di Piala Asia 2023 Qatar awal tahun depan. Diketahui kontrak Alexandre Polking sebagai pelatih tim Gajah Perang sejatinya akan habis pada akhir tahun ini. Namun pelatih berdarah Brazil Jerman itu mendapatkan perpanjangan kontrak hingga Piala Asia 2023 Qatar. Hal ini tidak terlepas dari mundurnya jadwal Piala Asia 2023 yang awalnya bakal digelar pada pertengahan tahun ini. Menurut jadwal terbaru, Piala Asia 2023 di Qatar akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dalam turnamen tersebut, Thailand tergabung di grup F bersama Arab Saudi, Kyrgyzstan, dan Oman. Bagi Polking, Piala Asia 2023 akan menjadi ujian penting untuk timnya di tengah harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Selama melakoni tur Asia di agenda FIFA Matchday ini, Federasi Sepak Bola Argentina dikabarkan mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena bertanding melawan Australia dan Indonesia. Merujuk data yang disajikan oleh TYC Sport, AFA setidaknya bisa menerima keuntungan sebesar 6 juta dolar AS karena dua pertandingan ini. Angka ini setara dengan 89,7 miliar rupiah. Sebetulnya angka ini memang tidak sebanyak nominal yang diperoleh timnas Argentina ketika mereka berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2022 lalu. Sebab ketika itu mereka mengantongi hadiah sebesar 42 juta dolar atau setara dengan 628 miliar rupiah. Salah satu media asal Argentina, Infobae, bahkan menyebutkan bahwa AFA bakal menerima dana yang sangat besar karena timnas Argentina. Dari pihak sponsor, mereka bisa meraup uang hingga 80 juta dolar AS atau setara dengan 1,1 triliun rupiah setiap tahunnya. Pada periode 2010, Mark van der Merel merupakan salah satu pemain keturunan yang hampir saja membela timnas Indonesia. Kala itu meskipun usianya baru genap 20 tahun, Van der Merel berhasil menembus skuad senior FC Utrecht pada 2009. Di klub yang bermarkas di Stadion Kelkenwoord itulah karirnya sebagai pemain profesional dimulai. Permainan apik Van der Merel di FC Utrecht membuatnya sempat dilirik oleh PSSI untuk dinaturalisasi pada 2011. Namun saat itu dirinya menolak membela skuad merah putih dan lebih memilih untuk fokus di level klub. Salah satu pemain keturunan yang juga ditawari untuk dinaturalisasi di masa itu adalah Stefano Lillipali. Berbeda dengan Van der Merel, pemain Borneo FC itu sukses dinaturalisasi dan menjadi andalan timnas Indonesia dalam beberapa musim terakhir. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.